seperti kita mandi junub. Lepas mandi kita sembahyang 2 rakaat. Baca pada tiap rakaat setelah Fatihah qul huwallahu sebanyak 500 kali. Rakaat kedua pun juga 500 kali. Tak boleh baca inna a'tainakal kautsar 1000 kali pada tiap rakaat, atau baca inna anzalna. Itu pernah ada yang mengamalkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, melihat baginda Nabi seperti yang ternampak di depan mata para sahabat, sehingga sampai dia tak boleh catat, tak boleh catat, tak boleh tulis betapa ceria dan betapa tampannya, cantiknya baginda dalam mimpi yang dimimpikan oleh Syekh Yusuf Nabhani, pengarang kita Sa'adatul Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, afdhalus shalawat fi Sholat ala Sayyidis Sadat. Jadi beliau katakan aku malam hari itu membaca inna anzalna sebanyak 3000 kali. Yang pertama tadi itu qul huwallahu 500 kali pada rakaat yang pertama, 500 kali juga pada rakaat yang kedua. Selepas itu kita sebut alas kan cadar kan? Katil hamparannya cadar. Atau putih atau paling tidak bersih. Hidup tidur mengiring ke arah kiblat dengan iringan bismikallahumma ya wa amur dan bersalawat sampai tidur. So, kalau orang yang bersih hatinya, yang bersih akidahnya, yang bersih pemikirannya, insya Allah akan Allah pertemukan dengan baginda. Atau dengan salat yang senantiasa kita baca Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirri asrar wa tiryaqil aryad wa miftahi babil yasa sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil athar wa sahbil akhir adadan ya amilahi wa boleh. Kalau untuk orang-orang saleh mereka baca 100 kali pun mereka akan bermimpi. Kalau dengan seumpama kita mungkin kena 5000 kali, mungkin 500.000 kali, sebab kita jauh, hati kita jauh, sebenarnya kita seperti mengolok-olok aja. Khusyuk tidak, ikhlas juga tidak, pusing-pusingan. Kadang-kadang kalau ada mood, ada selera masjid, kalau tak ada, saja nonton saja. Kadang-kadang tak sembahyang langsung. Nah, jadi ala kulli hal banyak amalan, tapi tidak ada yang paling memudahkan untuk kita berjumpa daripada mengikuti kehidupan baginda dalam kehidupan beliau sehari-hari, dan juga dengan membersihkan hati daripada sifat hasud dan dengki, tak menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa tidak enak atau tidak nyaman dengan sesiapa saja, salamatus sudur, kemudian dengan sakhawatul nufus, jiwa raga yang pemurah dengan hati yang bersih. Kalau Allah tak kabulkan itu mungkin kena belum waktunya, tak masalah, nanti kita beramal lagi. Kalau kita sudah boleh beramal tapi tidak percaya, itu tidak berarti dengan kita tidak diperkenankan. Itu sudah suatu nikmat yang dengan kita sudah melakukan sesuatu, tapi penjadwalan waktunya itu tergantung kepada kehendak Allah. Cerita terakhir, pertanyaan yang terakhir tadi itu. Jadi dikatakan kalau orang itu sudah bertahun-tahun memohon dan minta bangan bersimbang, Pak, simbang saja terus-terusan tadi itu. Saya lihat antar simbang saja berdua di belakang. Saya pertama kali datang ke sini, tapi antum kurang sopan. Antar yang berdua tidak ada rasa malu. Ya, tak payah tengok belakang. Kamu berdua yang saya maksud. Saya kalau tak cakap, saya akan senyum. Tuh hak kami yang hadir di sini. Ini orang datang dari jauh, nak nuntut ilmu, bukan nak bersimbang. Kami tidak berhajat dengan percakapan dan berbualan, dan tak bersimbang keluar. Hormatlah sedikit. Kita bersama para malaikat. Saya bukan mencarut. Saya bukan ceramah tentang politik. Saya tidak mengobat, tidak mengadu domba. Layak untuk majelis kita dihormati, diberikan penghormatan yang selayak. Untuk selama-lamanya jangan sampai terulang. Jangan sampai di rumah yang paling mulia, di istana kamu berdua tidak akan ngobrol, tidak akan bersimbang dan bercakap seperti itu di depan tuanku. Apakah pada saat kita bersama para malaikat dengan kita sampai tidak meraihkan majlis dan juga dengan kemuliaan itu? Ingat, mungkin orang tak peringatkan, tak apa, biar saya kena getahnya tidak problem. Tapi saya punya kewajiban untuk bercakap seperti itu. Mudah-mudahan yang lain jangan ulang. Bagikan. Nih, mungkin Mefir Surya. Mungkin dia tak paham apa yang saya berkatakan, tapi tidak ada sepatah kata pun daripada kita, daripada Surya. Mungkin saja beliau hina malayab madaqul,
Kalau ma'azamilu atau masahbuk, tapi dia senyap, diam saja. Hakul muslim adalah muslim. Set di antara daripadanya kita saling menghormati. Jadi saya tidak ada kesalahan dengan antum. Saya datang kepada atas jemputan dan saya pun juga duduk cukup hormat. Saya duduk begini, saya tidak angkat kaki dan tidak goyang kursi sehingga sampai Anda berbuat hal yang kurang sopan di mata orang ramai. Terima kasih. Jadi untuk majlis-majlis yang akan datang dan selama-lamanya raikan masjid. Handphone bukan disarankan, matikan handphone sebab kita menjadi tetamu Allah Jalla wa Ala. Padang saja tidak pernah pemain bola sepak mengonkan atau menghidupkan handphone mereka, takkan rumah Allah lebih hina daripada padang. Sehingga sampai kita berkomunikasi dengan urusan dunia luar, pada waktu kita menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai pemain bola sepak lebih pandai menghormati padang mereka berbanding kita. Ada janggut, ada sombong Islam yang kita sanjung dan juga yang kita agung-agungkan. Tapi ternyata syair yang mulia di sisi Allah ternyata tidak kita muliakan. Apa yang ingin saya kongsikan tadi itu satu cerita seseorang tadi itu bertahun-tahun, ya Allah ya jami'an nasir yaumil barakati innallaha la yukhliful mi'ad idmam baini wa baina habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qadatan wa manama bid dunya qabla akhir. Macam itu dia berdoa berpuluh-puluh tahun lagi tak dikabulkan oleh Allah. Ternyata bila Allah kabulkan saat ketika selepas operasi balik waya di sini tuh dengan ayat yang masuk ke dalam tubuhnya. Masya Allah tabarakallah. Dia selepas dioperasi termimpi berjumpa baginda Nabi. Nanti kita usah dada bekas bedahan tadi itu. Lepas terjaga Tuan Haji langsung bangun sehat segar. Bukan, Allah anugerahkan kesehatan secara serta-merta. Itu diantara daripada faedah kesan bermimpi bertemu Rasulullah. Tapi bila Allah kabulkan selepas sakit terus dan sampai dioperasi baru Allah kabulkan permintaannya. Jadi kita tidak perlu risau, tidak perlu kesal. Kita beramal dengan salawat 1000 kali tiap hari. Kita melaksanakan sembahyang sampai 1000 kali dengan Allah rakatnya. Kalau Allah kabulkan bukan karena kita tidak layak, tapi belum waktunya untuk kita mendapatkan kehormatan tersebut daripada Allah Jalla wa Ala. Hadza billahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakhtim lana bi kamalihi ya Rabbana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fina wa la minna wa la hawalaina syarriyya wa la mahruma wa la amda bi برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين.